Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. How can you prove that Jesus was not crucified? Then how can I prove that Jesus wasn't crucified, peace be upon him? The Quran says in Surah Nisa chapter 4, 157, they killed him not, neither did they crucify him, it was only made to appear so. So Quran is clear, وَمَا قَتَلُوا وَمَا صَلَبُوا, they killed him not, neither did they crucify him. If I have to prove to, are you a Christian, brother? I am. If you read the Bible, it's mentioned in the Bible in the Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 38. When people come to Jesus Christ, peace be upon him, and tell him that, oh Master, show us some signs. So Jesus Christ, peace be upon him, replies, ye evil and adulterous generation, seeketh thee after a sign, no sign shall be shown to you except the sign of Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pertanyaan pertama dari Zakar Naik adalah, benarkah Yesus mati di salib dan dikuburkan 3 hari 3 malam? Sesuai dengan tanda Yunus di dalam Matius 12 ayat 39 dan 40. Menurut tradisi Kristen, Yesus mati di salib hari Jumat dan Yesus bangkit di hari Minggu pagi. Maka tanda Yunus tidak digenapi. Sebab itu artinya 2 malam 1 hari saja. Benarkah demikian? Tidak, saudaraku. Iman saya bukan didasarkan oleh tradisi. Iman saya bukan didasarkan oleh para dosen. Iman saya didasarkan dari Alkitab. Apa yang tertulis di Alkitab. Yesus datang untuk menggenapi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Maka dari kelahiran Yesus, masa kecil Yesus, pelayanan Yesus, semua kehidupan Yesus, bahkan setiap perkataan Yesus, hanya perkataan Allah sendiri. Bahkan kematian Yesus pun harus menggenapi kitab Taurat dan para nabi. Maka itu, saudara, kita harus belajar dari firman Tuhan yang tertulis, bukan dari para dosen, ajaran-ajaran manusia. Bukan dari para dosen, tradisi-tradisi yang kita jaga. Bukan, tetapi dari firman Tuhan yang tertulis. Alkitab berkata, jangan melampaui apa yang tertulis. Kaum Montanis, salah satu sekte Kristen di abad pertengahan, memperingati hari penyaliban Yesus Kristus bukan di hari Jumat, melainkan pada tanggal 14 Nisan. Sedangkan kita tahu bahwa tanggal 14 Nisan tidak selalu jatuh di hari Jumat. Namun akhirnya gereja membuat satu tradisi, membuat keseragaman agar seluruh pengikut Kristus atau orang Kristen, dan zaman itu disebut Katolik, yang artinya universal, memperingati kematian Yesus di salib, yaitu pada hari Jumat. Mengapa? Karena mereka mendasarkan pada satu asumsi bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga, yaitu hari Minggu. Dan di sela-selanya ada hari Sabat. Tradisi mengatakan bahwa Yesus disalib pada hari Jumat. Namun kita tidak hidup dengan tradisi atau paradosin. Kita tahu bahwa hari ini orang-orang Yahudi merayakan Paskah di tanggal 15 Nisan. Dan bulan Nisan ini ditetapkan sebagai bulan pertama Yahudi. Kalau Anda baca dalam Keluaran 12 ayat 2. Dan Yesus pun datang ke Yerusalem untuk mengikuti Paskah Yahudi. Ada dalam Lukas 22 ayat 1. Perayaan Paskah ini dimulai dari 10 Nisan, yaitu memilih domba untuk disembelih, domba Paskah.
Ayat referensinya dalam Perjanjian Lama yaitu Keluaran 12 ayat 3. Dan Yesus saat itu masuk ke Yerusalem. Lihat di Lukas 19 ayat 28. Kemudian tanggal 14 Nisan petang, orang Yahudi memulai harinya yaitu jam 6 sore. Jadi jam 6 sore tanggal 14 Nisan, maka seluruh orang Yahudi itu memakan roti tak beragi sebagai peringatan bahwa Yahweh menebus Israel dari Mesir. Namun, bagi kita orang percaya, Paskah atau perjamuan terakhir adalah sebagai peringatan akan Yesus. Kemudian di tanggal 14 Nisan senja, yaitu keesokan paginya, 14 Nisan jam 3 sore sampai jam 6 sore, adalah saat domba Paskah disembelih. Dan saat itu pula Yesus mati disalib. Kalau lihat di Lukas 23 ayat 44 sampai 45. Itulah saat kematian Yesus jam 3 sampai jam 6 menjelang pergantian hari. Dan pada tanggal 15 Nisan, yaitu hari Sabat Agung Paskah, kita tahu dalam Sabat Agung Paskah semua orang tidak boleh melakukan pekerjaannya. Di dalam Imamat 23 ayat 5 sampai 7 jelas dituliskan bahwa hari pertama Paskah semua orang tidak boleh melakukan pekerjaannya. Atau dengan kata lain itu adalah hari Sabat. Dan Yesus pun dimakamkan dalam Lukas 23 ayat 53 sampai 54 karena menjelang hari Sabat maka jenazah Yesus harus segera diturunkan dan dimakamkan. Dan Yohanes 19 ayat 31 mengatakan bahwa Sabat itu adalah Sabat yang besar. Lihat kata kuncinya bahwa Sabat itu adalah Sabat yang besar, bukan Sabat biasa. Pada tanggal 16 Nisan, itu adalah Minggu Paskah. Maksudnya, orang Yahudi merayakan Paskah selama 7 hari, dan hari pertamanya dimulai dari tanggal 15 Nisan. Jadi itu adalah hari-hari perayaan Paskah. Dalam Imamat 23 ayat 7 dikatakan bahwa mereka merayakan Paskah selama 7 hari. Dan Maria membeli rempah-rempah. Mengapa? Karena di tanggal 15 Nisan adalah hari Sabat. Mereka tidak boleh pergi dari rumah. Bahkan mereka tidak boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Maka mereka harus duduk di rumah, diam di rumah. Jadi Maria membeli rempah-rempah pada tanggal 16 Nisannya. Kalau dilihat di dalam Lukas 23 ayat 56a dan dibandingkan dengan Markus 16 ayat 1, pagi-pagi benar mereka pergi untuk membeli rempah-rempah. Pada tanggal 17 Nisan, maka ada Sabat mingguan. Dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 9 dikatakan setiap hari ke-7 adalah hari Sabat. Maka semua orang harus beristirahat. Setelah Maria memberi rempah-rempah, maka ia kemudian kembali ke rumahnya dan melanjutkan Sabat mingguan. Kita tahu dalam Lukas 23 ayat 56b, itu jelas dituliskan demikian. Nah, pada tanggal 18 Nisan petang, yaitu jam 18.00, jam 6 petang, sesuai dengan tanda Yunus 1 ayat 17, bahwa 3 hari 3 malam Yunus di dalam perut ikan. Hari pertama minggu itu, gua dibuka, Yesus bangkit. Dan Maria datang pagi-pagi benar ke kubur Yesus dan melihat gua itu sudah dibuka. Dalam Markus 16 ayat 1 disebutkan secara implisit ada jeda 1 hari pada hari Maria ibu Yesus dan Maria Magdalena serta Salome membeli rempah-rempah baru setelah hari pertama minggu itu, yaitu 1 hari setelah Sabat. Dan baru pada Markus 16 ayat 2 mereka benar-benar pergi ke kubur Yesus. Mari kita ulangi lagi prosesi penyaliban sampai dengan kebangkitan Yesus Kristus. Pada tanggal 14 Nisan petang, jam 18.00 sampai dengan jam 6 pagi, Yesus ditangkap, diadili, dan kemudian Yesus diserahkan kepada orang Yahudi dan orang Roma. Pada tanggal 14 Nisan siang, jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore, Yesus diarak ke Bukit Golgota, disalibkan dan mati. Kemudian dimakamkan persis sebelum jam 18.00.
15 Nisan petang, 18.00 sampai dengan jam 6 pagi adalah Sabat Paskah. 15 Nisan siang, jam 6 pagi sampai 18.00, Paskah menghabiskan daging domba Paskah. Kemudian 16 Nisan petang, 18.00 sampai dengan jam 6 pagi. Kemudian 16 siang, 6 pagi sampai 18.00, Maria membeli rempah-rempah. Tanggal 17 Nisan petang, 18.00 sampai 6 pagi, malam Sabat, yaitu Sabat mingguan. 17 Nisan siang, 06.00, 18.00, Sabat mingguan. 18 Nisan petang, 18.00 sampai jam 6 pagi, Yesus bangkit di malam hari, 18.00. 18 Nisan siang, jam 6 pagi sampai jam 18.00, Maria ke kubur Yesus. Dari tanggal 14 Nisan siang ke 15 Nisan siang, itu 1 hari. Dari 15 Nisan siang ke 16 Nisan siang adalah 2 hari. Dari 16 ke 17 adalah 3 hari. Kemudian kita lihat dari 15 Nisan petang ke 16 Nisan petang adalah 1 malam. 16 Nisan petang ke 17 Nisan petang adalah 2 malam. 17 Nisan petang ke 18 Nisan petang adalah 3 malam. Jadi Yesus di dalam kubur 3 hari dan 3 malam. Maka tanda Yunus yang pertama, 3 hari 3 malam di perut ikan dan 3 hari 3 malam di dalam kubur digenapi. Jadi Yesus bukan disalibkan pada hari Jumat. Apabila dikatakan bahwa Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu, menurut pengenanggalan Yahudi, maka hari pertama minggu itu adalah hari minggu kita. Maka kita tarik mundur ke belakang. Apabila tanggal 18 Nisan siang itu adalah hari Minggu, maka 17 Nisan siang adalah hari Sabtu, 16 Nisan adalah hari Jumat, 15 Nisan adalah hari Kamis. Maka Yesus disalib pada tanggal 14 Nisan siang, yaitu hari Rabu. Jadi Yesus tidak disalibkan pada hari Jumat seperti tradisi.